Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apa hukum mengelap atau membersihkan air wudhu ketika kita selesai berwudhu? Masya Allah. Oh, ini juga ada dua balasan nih. Dibalas oleh M. Razik, RB, boleh, tapi Rasulullah tidak mau mengelap karena setiap tetes air wudhu yang jatuh dapat menghapus dosa. Masya Allah. Dari mana Anda tahu? Dari mana tahu ini keterangannya dari Rasulullah seperti itu? Dalilnya apa nih? Dijawab Masya Allah sama gea-gea. Ya, tapi harus pakai dalil ya. Dan dalil juga harus pakai rumusan. Makanya nanti hukum-hukum syariat itu menjadi produk fikih. Nanti ada kaidah disebut dengan usul fikih. Usul fikih itu nanti akan melihat secara umum ya, al-kulliyah, al-ijmaliyah, al-ahkam al-kulliyah ijmaliyah fima yata'allaq bi al-amaliyah. Jadi semua yang terkait dengan perbuatan-perbuatan ditinjau, kemudian kaidah umumnya seperti apa di Al-Qur'an dilihat sampai akhirnya termasuk juga di hadis. Nanti ada dasar-dasar atau hukum-hukum, pondasi-pondasi umum untuk menentukan sebuah hukum. Ya, misal nanti dilihat, oh ini ada perintah, kecenderungan perintah itu kewajib. Kecuali nanti ada keterangan-keterangan lain yang menjadikan kalimat perintah itu ternyata hukumnya menjadi sunnah, gitu kan? Atau misalnya mubah, maka muncul kaidah nanti al aslu ya fil amri lil wujub hatta yadul dalilu ala khilafih. Jadi ini kaidah usul fikih. Nanti kaidah ini dipakai dalam produk fikih. Jadi begitu dikeluarkan hukum, apa hukumnya ini? Misalnya kan ada perintah nih, wa aqimus shalah fi'il amr. Ini aqimus shalah turunannya pas mendukung kepada perintahnya, maka jadi hukumnya wajib. Ya, kulu washrabu, makan dan minum. Apakah ini wajib? Berarti kalau yang nggak makan minum dosa, gitu kan? Nah, tidak, nanti ada keterangan lain. Ya, kulu washrabu wala tusrifu, terus nanti ayat-ayat lain digali lagi. Oh, ternyata ini maksudnya ke mubah, ya. Ini maksudnya kalau meningkatkan ibadah ke sunnah dan turunan-turunan lainnya. Nah, itu di usul fikih. Nah, terkait dengan pertanyaan Anda, tidak ditemukan sampai saat ini ya, saya pribadi juga, dan ada beberapa keterangan ulama juga yang menyampaikan demikian yang senada, ya, keterangan langsung yang mengatakan apakah boleh dilap atau tidak dilap. Ya, kecuali memang ada dalil-dalil yang tersambung ya, baik kepada sahabat ataupun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada pernah terjadi riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, termasuk Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, kemudian juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang setelah berwudu itu minta mindil itu semacam sapu tangan, gitu ya, sapu tangan untuk mengelap. Ada yang mengelap juga demikian. Ada juga yang dalam satu kondisi tertentu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mandi besar di sini, kemudian diberikan mindil ya, semacam handuk kalau kita ya, di sini sekarang diterjemahkan mindil itu sapu tangan, tisu, tapi bisa juga diterjemahkan dengan handuk pada masa itu. Karena Nabi pada masa itu menolak dan memilih dengan menggunakan tangannya gitu ya, merapikan bagian airnya menggunakan tangannya pada saat itu. Dan ulama berkesimpulannya sangat luar biasa tajam. Artinya ketika Nabi diberikan handuk ya atau kain pada saat itu ya, kemudian Nabi milih menggunakan tangan, bukan berarti nggak pengen mengelap. Jadi pemberian itu menunjukkan memang terbiasa dikasih handuk atau lap ya, setelah mandi atau apa. Cuman pada saat itu Nabi menginginkan menggunakan jemarinya, maka para ulama melihat kenapa mungkin ada persoalan dengan handuknya, mungkin nggak mau bercampur, atau Nabi ingin menunjukkan sesuatu hukum tertentu. Kalau nggak ada handuk maka ratakan air itu setelah mandi ya, supaya nggak terus menempel di dalam tubuh kita. Jadi banyak hal persepsinya ke sana. Adapun yang Anda tadi sebutkan di kawan kita mengatakan dengan jatuhnya air wudhu kemudian jatuh pula kotoran, tadi telah saya terangkan di awal ya. Yang dimaksudkan dengan itu adalah bagaimana saat berwudhu kita mengevaluasi diri. Ini nggak ada kaitan dengan dilap atau tidak ya. Baik, mungkin hadis yang terkait ini, satu ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin min atharil wudhu. Nah, ini yang sering banyak dibahas. Maka umatku, kata Nabi SAW, akan dipanggil di hari kiamat itu ya ghurral muhajjalin, dengan bercahaya, dengan bawa tandanya gitu kan, ada tanda-tandanya seperti kuda yang paling bagus ada tanda di keningnya gitu kan, ada tanda ya, ghurra itu tanda-tanda khusus. Jadi min atharil wudhu, dari bekas wudunya. Ya, jadi Masya Allah umat Nabi itu ada cahayanya, ada tanda khususnya. Saat nanti dipanggil di hari kiamat, misalnya fulan, kan dipanggil fulana, dipanggil umatnya Nabi Muhammad, itu kelihatan dari tubuhnya ada cahaya. Min atharil wudhu, dari bekas wudunya. Nah, ulama di sini memberikan ragam banyak pengertian dan penafsiran.
Di antara penafsiran yang pertama adalah orang yang menjaga wudhu di sini. Ya artinya apa? Artinya dia terus menjaga wudhunya, jaga wudhunya, begitu batal wudhu lagi. Kalaupun sulit menemukan air, dia tayamum. Nah itu membuat diri dia bercahaya karena dia min atharil wudhu, bekas dia menjaga terus wudhunya. Karena itu banyak sekali ulama-ulama dulu ya sampai ke imam yang 4 itu kan, para sahabat bahkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pasti itu ya memberikan isyarat kepada kita untuk menjaga wudhu. Ini tafsir yang pertama. Yang kedua, cahaya itu ada yang mengartikan esensi dari wudhu. Karena ketika dia wudhu itu dengan baik, seperti tadi, dia mengevaluasi dirinya, menjaga dirinya, bertobat kepada Allah, membersihkan yang luar dan dalamnya secara bersih dan suci, sehingga lisan orang wudhu yang kumur-kumur dijaga. Bukan cuma membersihkan yang kotor di mulut, dalam arti fisikal, tidak. Tapi juga membersihkan dari perbuatan hoax, misalnya senang mencela, gibah, dan sebagainya. Wajah juga demikian, tangan sampai dengan kaki. Sehingga anggota tubuhnya ini berperilaku mulia, bagus. Jadi berubah, jadi lebih baik. Tangan baik, sampai ke ujung kaki baik. Nah ini yang menjadikan cahaya. Ini tangan bercahaya dengan amal solehnya. Ya, mata bercahaya dengan amal solehnya. Lisan bercahaya dengan amal solehnya. Ini makna majazinya namanya. Ya, maknawi. Jadi ada makna lafzi, ada makna maknawi. Majazi, hakiki, majazi. Dan ini ada makna kiasan yang disampaikan kepada kita bahwa cahaya itu lahir karena kebaikan yang tampak setelah kita berwudu. Yang berdampak pada anggota tubuh berbuat pada yang baik-baik itu ya. Jadi asalnya sebenarnya nggak ada hubungan antara mengelap dengan tidak. Ini kembali kepada kita saja. Jadi kalau dalam situasinya misalnya sedang rapat, izin ke toilet terus berwudu basah, gitu ya, masa iya kita mau duduk rapat sambil basah-basahan? Kan kita rapikan dulu. Ya bisa saja nggak apa-apa dilap ya. Nah, tapi kalau kita misalnya dalam situasi tahajud pengen sendiri ya, atau kita misalnya berjamaah secara terbatas nggak pengen kita basuh pun, dan sekiranya tidak terkait dengan banyak hal secara sosial kepada orang, ini nggak ada masalah, kita jaga juga. Jadi ini kembali ke masing-masing, tapi juga menyesuaikan dengan kondisi dan lingkungan masing-masing yang sedang dijalani. Kurang lebih seperti itu ya.